Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal ya di sesi tanya semesta, yaitu tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Nah, ini adalah pembahasan full soal ya buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, yaitu tentang pembahasan materinya. Jadi materinya itu ada di link yang ini ya. Nah, link yang ini silahkan ditonton dulu, kemudian baru lanjutkan ke video yang ini ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Soal yang pertama ini ada soal tentang percepatan benda nih ya, cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita ada disediakan adalah gayanya adalah 20 Newton, kemudian masanya 2 kilo, membentuk sudut 60 derajat yang ditentukan percepatannya di lantai yang licin ya. Berarti untuk menghitungnya A sama dengan F cos theta. Nah, ini rumus ini dapat dari materi yang sebelumnya ya. Silahkan tonton dulu. A sama dengan F cos theta dibagi dengan M ya. Kita masukin angka-angkanya, di mana nilai F-nya itu adalah 20 Newton, kemudian nilai cos-nya itu theta-nya itu adalah 60, kita ganti saja jadi cos 60 dibagi dengan masanya itu adalah 2 kg ya. Nah, yang ini nih 2 kilo. Kemudian ketika dihitung 2 cos 60 itu kan setengah ya. 20 kali setengah adalah 10 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 5 gitu. Oke, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua masih sama nih, jenisnya cuman berbeda di lantainya aja. Jadi lantainya ini adalah kasar. Maka kalau misalkan ada lantainya kasar, maka yang muncul adalah gaya gesek ya. Oke, di sini ada 40 Newton bergerak ke kanan bendanya, kemudian otomatis ya gaya geseknya itu akan berlari ke kiri ya. Jadi selalu berlawanan. Kalau misalkan gerak bendanya ke kanan, maka gerak gaya geseknya itu akan ke kiri. Jadi ke kanan maka ke kiri. Kemudian kalau misalkan bendanya ke kiri, maka gaya geseknya adalah ke kanan gitu. Nah, di sini tentukan percepatan bendanya berapa. Oke, untuk menggunakan atau menghitung rumus soal ini, kita gunakan persamaan yang ini ya. A sama dengan F cos theta dikurangi dengan FK dibagi dengan masanya. Nah, si F-nya itu adalah 40. Kemudian cos 60 dikurangi dengan 5. 5 ini dari mana? Dari sini ya, FK-nya 5. Kemudian dibagi dengan 5 lagi. Kenapa? Soalnya masanya juga adalah 5 ya. Ketika dihitung, ini setengah, jadi 40 cos 60 itulah setengah. 40 kali setengah jawabannya 20 ya. 20 dikurangi dengan 5, 15. 15 dibagi 5, jawabannya adalah 3 meter per second kuadrat. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini tentang katrol ya. Katrol ini biasanya berhubungan dengan gaya tegang tali sama percepatannya. Nah, namun yang sering saya temui kalau di tegang tali itu biasanya gaya tegang talinya pertama dengan yang kedua itu pasti sama nilainya ya. Yang biasanya gitu yang saya sering gunakan atau hitung, biasanya antara tegang tali pertama dengan yang kedua pasti bernilai sama gitu. Oke, untuk menghitung ini maka kita perlu percepatannya dulu. Jadi sebelum ke gaya tegang tali, kita hitung dulu percepatannya. Percepatannya itu kita hitung menggunakan persamaan yang ini. A sama dengan M2 dikurangi M1 dikali dengan G dibagi dengan M1 tambah M2 ya. Kita masukin nih, M2-nya berapa? M2-nya itu adalah 6 kilo ya di sini ya. Kemudian dikurangi dengan 4 dari sini dibagi 6 tambah 4 kali dengan 10. Kok gravitasinya 10? Ya, kalau misalkan nggak diketahui di soal, maka nilai percepatan gravitasi, ini nilai G ini, itu bernilai 10. Gitu ya. Jadi tinggal dihitung aja, 6 kurangi 4 itu adalah 2 ya. 2 kali 10 ya 20. 6 tambah 4 berarti 10. 20 bagi 10 jawabannya adalah berapa? 2 ya. 20 bagi 10 jawabannya 2 gitu. Oke, kita hitung nih gaya tegang talinya.
Kita hitung dulu balok yang pertama, kita buktiin. Kita sudah dapat persamaan ini dari materi yang sebelumnya. T1 dikurangi W1 sama dengan M1 kali A. Kita masukin M1-nya 4, kemudian percepatannya adalah 2, dapat dari sini ya. Ditambah M1-nya juga adalah 4, gravitasinya adalah 10. 4 kali 2 8, 4 kali 10 40. 40 tambah 8 48. Jadi untuk gaya tegang talinya 48. Nah ini biasanya nggak jauh beda dengan gaya tegang tali yang kedua, pasti nilainya juga sama. Nah lihat ya, kita hitung W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Ini kita pindah ruaskan, yang minus ke kanan kan, ini jadi plus ya di sininya T2, kemudian W2 tetap, yang pindah adalah ini, jadi ke kiri, jadi kurangi. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, T2 sama dengan W2 dikurangi M2 kali A, dimana W2 ini adalah M2 kali G dikurangi M2 kali A. M2 nya berapa? 6 kan ya, dari sini M2 nya 6 kali 10. Gravitasi itu percepatan gravitasi kalau nggak diketahui 10. 6 kali 10 60 dikurangi 6 kali 2, A nya 2 ya dari sini. Jadi 6 kali 2 12, 60 kurangi 12, jawabannya 48. Jadi biasanya antara T1 dengan T2 pasti bernilai sama. Biasanya seperti itu. Oke, soal yang keempat nih tentang gerak benda pada sebuah lift. Jadi ketika naik ke berapa, kemudian ketika turun juga berapa. Seekor kucing dengan massa 6 kg sedang menaiki lift dengan percepatan tetap, yaitu sebesar 2 meter per second kuadrat. Tentukan gaya normalnya ketika naik dan ketika turun. Kita hitung dulu ketika naik. Ketika lift bergerak ke atas, maka persamaan yang berguna atau bisa digunakan adalah N sama dengan M dikali G tambah A. Nah, di sini lagi-lagi percepatan gravitasinya nggak diketahui, maka nilainya adalah 10. Tinggal masukin aja, massa kucingnya adalah 6 kilo, kemudian percepatannya juga 2, gravitasinya 10. 10 tambah 2, 12, 12 kali 6, hasilnya 72 Newton. Kemudian ketika bergerak ke bawah, tinggal gunakan persamaan yang ini. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Jadi 6 kali 10 kurangi 2, 6 kali 8 ya 48. Gitu aja. Ya, tinggal gunain rumus, tinggal jago menghitungnya, maka selesai ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.